Halo semuanya, kembali lagi di channel Raja Galba ya. Nah, waduh, sudah tahun 2024 saja. Ya, semoga di tahun ini adalah awal mula rezeki kita dibukakan seluas-luasnya. Amin ya robbal alamin. Ya, kita juga harus tinggalkan semua hal negatif di tahun-tahun kemarin ya. Bahkan tahun-tahun sebelumnya kita harus tinggalkan hal tersebut yang negatif. Ya, kita wajib mengambil langkah yang baru di tahun baru ini, gitu. Oke, nah, berbicara tahun baru, Januari tanggal 1 2024 ini wajib galbay pinjol, ya. Kenapa? Karena kalau tidak galbay, bagaimana mau bangkrut pinjol-pinjol ini, ya. Apakah kita mau menunggu OJK untuk menutup semua pinjol-pinjol ini? Waduh, ya, agak lama. Ya, agak lama kalau nunggu OJK itu. Walaupun memang OJK ini sudah menutup Aku Laku Pay Later, gitu ya. Tapi saya punya ide bagaimana kalau kita action bareng-bareng aja. Ya, kita galbaikan semua pinjol, kalau bisa kuras habis pinjolnya, lalu kita hapus aplikasi pinjolnya dari HP kita itu. Ya, sehingga nanti menghasilkan kepailitan perusahaan pinjol tersebut. Ya, lalu perusahaan pinjol ini mengalami kerugian yang besar karena digalbay bareng-bareng, ya. Dan pinjol ini tidak bisa setor modal ke OJK. Akhirnya pinjol bangkrut sehingga OJK mencabut izin dari pinjol tersebut. Nah, itu adalah action ya dari kitanya sendiri. Oke. Nah, untuk memulai action tersebut, sekarang di tahun 2024 ini adalah tahun yang paling enak untuk galbay pinjol legal OJK. Oke. Kenapa, Bang? Karena fix auto lunas. Ya. Tahun 2024 ini adalah tahun yang paling enak untuk galbay pinjol legal OJK karena fix auto lunas. Oke. Kalau di tahun saya galbay belum fix auto lunas. Ya, saya waktu tahun 2020 itu belum fix auto lunas, ya. Saya harus cek slip OJK saya sendiri dan secara tidak sengaja saya mendapati bahwa pinjol saya itu auto lunas sendiri di slip OJK tersebut. Ya. Kalau sekarang, waduh, enak sekali ya. Apapun pinjolnya itu bisa auto lunas. Ya. Buktinya apa, Bang? Galbay di tahun 2024 itu bisa auto lunas. Saya mau denger sendiri, Bang, langsung dari OJK-nya, Bang. Ya, nggak mau analisa ini, analisa itu. Saya mau resmi dari OJK-nya, Bang. Nah, oke, akan saya berikan. Simak hal ini baik-baik. Nah, saya ingin mengajak Anda untuk membaca aturan dari OJK langsung resmi dan terbaru yang akan diterapkan pada tahun 2024 ini. Ya, sudah sah, sudah fix, sudah resmi. Nah, kalau kita baca satu-satu tidak mungkin, gitu, karena banyak sekali, gitu ya. Wah, itu sampai berapa gitu ya? Wah, banyak banget, tuh ya. Nah, kita baca langsung yang pentingnya saja, yang menunjukkan bahwa pinjol kita ini fix auto lunas. Gitu, oke? Poin A sampai E ini. Ya, karena ini penting. Yang poin A, melakukan analisis resiko pendanaan yang diajukan oleh penerima dana. Oke, melakukan verifikasi identitas pengguna dan keaslian dokumen. Selanjutnya, melakukan penagihan atas pendanaan yang disalurkan secara optimal. Yang D, memfasilitasi pengalihan risiko pendanaan dan memfasilitasi pengalihan risiko atas objek jaminan jika ada objek jaminannya. Oke. Nah, setelah kita membaca A, B, C, D, E ini, kita wajib mengerti di poin E-nya saja. Ya. Nah, isi dari poin E adalah memfasilitasi pengalihan risiko atas objek jaminan jika ada objek jaminannya. Oke, lanjut. Kita scroll ke bawah lagi, langsung kita ke nomor 6. Nah, ini dia ya peraturan OJK yang akan mengauto lunaskan pinjol-pinjol Anda. Kita tepuk tangan dulu ya. Waduh, oke, langsung kita baca saja ya. Saya zoom dulu, oke. Nah, nomor 6. Pengalihan resiko pendanaan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf D dapat dilakukan melalui mekanisme asuransi atau penjaminan. Nah, jadi jika ada nasabah yang gagal bayar, maka resiko tersebut akan dialihkan melalui mekanisme asuransi atau penjaminan. Gitu ya. Nah, gitu ya. Jadi fix
Bagi yang gagal bayar, pinjol-pinjol ini akan mengalihkan resiko gagal bayar tersebut melalui mekanisme asuransi gitu ya. Selamat ya. Atau penjaminan. Nah, gimana tuh Bang penjaminan tuh? Saya beli barang di paylater, beli TV, beli HP, beli kulkas, pakai paylater tuh Bang. Ya, apakah nanti pengalihan resikonya itu bukan asuransi, tapi ditarik sebagai jaminan? Nah, pada poin 1 tadi, yang E ini ya, memfasilitasi pengalihan resiko atas objek jaminan jika ada objek jaminan. Sedangkan hutang paylater Anda, HP tersebut, itu bukanlah jaminan hutang Anda. Ya, jadi mau Anda gagal bayar paylater, barangnya itu tidak bisa disita. Oke, karena mengacu pada nomor 1 poin E ini ya, pengalihan resiko atas objek jaminan jika ada objek jaminannya. Nah, sedangkan paylater tidak ada objek jaminannya. Ya, kulkas Anda itu bukan objek jaminan. Oke, ya. Nah, kita lanjut agar lebih mantap lagi ya. Di nomor 7, dalam melakukan pengalihan resiko pendanaan sebagaimana dimaksud pada angka 6 yang ini, penyelenggara atau pinjol dapat bekerja sama dengan perusahaan asuransi atau perusahaan penjaminan yang memiliki izin usaha dari otoritas jasa keuangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan gitu. Jadi perusahaan asuransinya itu sudah harus berizin dari otoritas jasa keuangan gitu ya. Kita simulasikan Anda pinjam ke pinjol yang legal dari otoritas jasa keuangan. Anda galbay gitu ya. Nah, hutang Anda tersebut itu akan dialihkan ke perusahaan asuransi yang sudah berizin di otoritas jasa keuangan. Jadi uplek-uplek OJK saja gitu ya. Anda pinjam ke pinjol OJK, Anda galbay, masuk slik OJK gitu kan. Lalu dilunasi oleh asuransi yang terdaftar di OJK gitu kan. Jadi data Anda tidak akan kemana-mana gitu ya, tidak akan dijual ke dark web misalkan kemana gitu kan ya, kok data-data judul gitu kan, itu nggak mungkin. Karena data Anda akan muter uplek-uplek di perusahaan yang dibawahi oleh otoritas jasa keuangan saja gitu. Oke, kita lompat ke nomor 11 ya. Pengguna asuransi atau penjaminan sebagaimana dimaksud pada angka 6 merupakan kesepakatan antara pemberi dana dengan perusahaan asuransi atau perusahaan penjaminan gitu. Jadi ya harus bekerja sama antara pinjol dan perusahaan asuransinya gitu ya. Ini sudah diwajibkan gitu kan di nomor 11 ini. Lalu nomor 13, dalam hal pembayaran klaim, perusahaan asuransi atau perusahaan penjaminan langsung membayarkan klaim kepada pemberi dana atau penerima manfaat gitu ya. Jadi sudah fix ini ya, hutang Anda itu auto lunas karena ada klaim asuransi gagal bayar di sini. Ya. Kalau dulu memang masih abu-abu yang namanya auto lunas pakai asuransi itu gitu ya. Tapi sekarang sudah dinyatakan fix bahwa pinjaman yang gagal bayar itu akan dialihkan resikonya menggunakan asuransi. Nah, nomor 14, dalam hal pembayaran klaim telah dibayarkan oleh perusahaan asuransi atau perusahaan penjaminan sebagaimana dimaksud pada angka 13, penyelenggara harus memastikan bahwa informasi pembayaran klaim disampaikan kepada pemberi dana. Jadi kalau asuransinya udah cair, pinjol itu wajib memberitahu kepada investor tersebut bahwa dana Anda sudah dikirimkan. Gitu ya. Bang, pinjol sudah pakai asuransi tapi masih nagih. Nah, jangan ditanya. Ya jangan ditanya. Kalau bisa double kenapa enggak? Gitu kan, orang jarang ada yang tahu. Orang yang subscribe ke Raja Galbay itu orang yang sudah galbay. Ya orang yang belum galbay akan terus membayar. Nggak akan tahu yang namanya asuransi. Ya kan? Jadi menurut saya, bagi Anda yang galbay-galbay di pinjol, lalu misalkan itu sudah diasuransikan, Anda mendapatkan email bahwa hutang Anda sudah dihapus tagihkan tapi masih ditagih saja, yaitu Anda tidak perlu diladeni, gitu kan? Anda tidak perlu menggubris hal tersebut. Karena pinjol itu pengen double. Kalau bisa double, kenapa enggak? Melanggar aturan bang, itu bang, ya pasti. Sudah pasti melanggar aturan, gitu kan? Kita lihat nanti saja, gitu kan? Apa langkah-langkah OJK selanjutnya. Oke? Kita sebagai rakyat-rakyat biasa ini, kita hanya perlu melakukan hal yang seharusnya dilakukan, yaitu gagal bayar. Ya, agar pinjol-pinjol ini sudah tidak ada lagi di Indonesia dan tidak menelan korban lagi, gitu ya. Nah, ini poinnya sudah habis.
ya. Poin 15 ini adalah poin akhir dari mitigasi resiko atau hutang-hutang para nasabah diasuransikan dan auto lunas ini sudah habis, gitu ya. Dan tidak ada keterangan kapan akan diasuransikannya. Nah, cara mengetahui hutang pinjol Anda sudah diasuransikan, jalan satu-satunya adalah mengecek slik OJK Anda, ya. Anda galbay berapa, ditulis, di list galbay-galbaynya, galbay pinjol apa saja, lalu cek slik OJK Anda. Ya, apakah masih ada hutang-hutang ini, hutang-hutang itu, hutang-hutang pinjol ini, pinjol A, pinjol B, pinjol C gitu ya. Kalau sudah tidak ada, maka itu sudah dibayarkan oleh asuransi. Gitu ya. Silakan cek slik OJK Anda. Ya. Semoga video ini menenangkan Anda bagi Anda yang galbay-galbay di pinjol, oke? Sampai jumpa di video selanjutnya.